Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman Aji, gimana kabarnya? Saya doakan semua yang nonton, apalagi yang subscribe, sehat, bahagia, dan banyak rezeki. Karena masih hawa-hawa lebaran, tentunya saya mengucapkan selamat Idul Fitri 1 Syawal 1445 Hijriah. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin atas segala kehilafan, kesalahan, kekurangan, dan kata-kata saya yang kurang berkenan. Oke, hari ini kita akan healing ke Pakarangan Resort Bogor yang indah. Kalau kita lihat di aplikasi petunjuk arah di Gmap itu alamatnya ada di Jembatan Citerep, Pabangbon, Kampung Gunung Dahu, Bantar Karet, Kecamatan Nanggung. Jadi kalau misalnya Manji pada lihat Gmap itu, perjalanan akan memakan waktu sekitar 1 jam 38 menit ya. Cuman mungkin ini waktu yang paling cepat kalau misalnya daerah Dramaga dan sekitarnya itu kosong. Kurang lebih jarak tempuhnya sekitar 44,5 kilo. Oke, lanjut. Yang ia berkilauan karena matahari tertutup awan. Biar Manji pada gampang kalau mau ke sana, saya tuntun nih dari Pakansari. Udah tahu dong, Pakansari patokannya biar gede, bukan gede lagi tapi gede banget. Oke, waktu take off kita jam 7.30, masih suasana cuti libur lebaran, jadi mudah-mudahan nggak terlalu macet di sana. Setelah lewat Stadion Pakansari, nanti Manji ketemu Simpang Sentul. Jadi kalau jalan lurus itu ke arah sirkuit, kemudian ke kiri ke arah Pasar Cibinong, nah kita ke kanan ke arah Bogor. Suara burung-burung di dahan. Kalau sudah sampai di Jalan Raya Bogor, tinggal lurus saja, ikuti jalan. Untuk melintas di Jalan Raya Bogor itu memang kita bawaannya pengen GM ya, atau gas mentok, karena jalannya lurus. Tapi perlu hati-hati juga karena di banyak simpangan dan banyak putaran. Iri aku menyaksikan itu, tapi ku tekan aku harus bersyukur. Setelah lurus sejauh kurang lebih 5,4 km, kita ketemu jalan tol lingkar Bogor ya. Jadi teman-teman tinggal belok kanan, terus aja lewat kolong tol atau jalan Soleh Iskandar. Nanti kurang lebih sekitar 4 km ketemu perempatan, kita belok kiri ke arah Taman Yasmin. Hatiku terpatri sepasang merpati bercumbu di balik awan. Kemudian dia turun menukik sujud syukur padanya. Mendung datang lagi setelah hangat sebentar. Butir embun hilang, aku jadi termenung, mencari pegangan, mencoba untuk bersandar. Langit makin hitam, aku jadi berharap pada hujan. Oh ya Manji, ketika Manji sampai di radius Terminal Laladon dan Bubulak, itu sebenarnya disinilah kesabaran ekstra diuji, dan usus Manji itu semua kudu panjang karena ada banyak obstacle di sini, yang mulai dari pertigaan yang keluar masuk kendaraan yang bejibun nggak kelar-kelar, belum angkot yang ngetem batu sama jalur truk sampah. Tahu sendiri kan, truk sampah kalau penuh itu kuah kentalnya netes sepanjang jalan. Bercumbu di balik awan.
Oh ya, sekedar informasi juga. Jadi di perbatasan antara kabupaten dan kota Bogor ini ada 2 terminal. Jadi Terminal Laladon yang merupakan terminal penumpang tipe C yang merupakan terminal induk di Kabupaten Bogor. Terminal ini merupakan batas antara kota Bogor dan Kabupaten Bogor. Kemudian yang untuk terminal Bubulak merupakan terminal penumpang tipe B yang merupakan salah satu terminal induk di Kota Bogor. Jadi ini merupakan pintu gerbang masuk ke Kota Bogor dari arah barat dan utara. Terminal Bubulak yang dikelola Pemkop Bogor ini diresmikan tanggal 18 September 2002 yang dibangun di Kota Bogor dengan tujuan mengurangi beban transportasi di pusat kota, terutama di terminal barang siang. Begitu. La 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 la. La la la. Di depan itu ada jalan ke kiri ke arah Keracak, kita belok kiri. Kalau ke lurus itu Cigudeg atau Jasinga. Jangan sampai kelewatan ya, Manji. Jarak dari pertigaan sampai ke Pakarangan masih sekitar 10-11 kilo ya Manji, kurang lebih 30 menit lah. Jadi masih lumayan. Tapi jalannya sih sudah aspal ya, ada beberapa bagian yang ya rusak, muat sih untuk 2 mobil papasan, cuman agak ngepas. Nanti kita jalan terus, ikuti aja jalan ini. Kalau ada pertigaan ke arah panorama alam Pabangbon, kita langsung belok ke kanan. Hadapi saja, pasrah pada ilahi, hanya itu yang kita bisa. Ambil hikmah, ambil indah. Waduh, ada yang lagi awing nih. Kayaknya ini adalah konsep kawinan ala drive-thru. Misi pak ya, numpang lewat. Lumayan nih ngebungkus buat makan siang. Jumpa di mimpi, kau ajak aku untuk menari, bernyanyi bersama bidadari, malaikat dan penghuni surga. Jadi dari sumber yang bisa dipercaya itu panorama Pabangbon menjadi salah satu dari sekian banyak bukti keindahan alam yang dimiliki Kabupaten Bogor. Jadi dia berlokasi di kawasan Luiliang. Pabangbon merupakan tempat wisata yang mengkombinasikan antara pemandangan kawasan perbukitan yang cantik dengan beragam spot keren yang instagramable. Jadi kalau Manji semua punya Instagram tuh, konten-kontennya bisa lah dari sini. Kita kasih makan lah medsos kita gitu loh. Jadi kawasan ini berada di area hutan pinus yang rindang sehingga memberi suasana yang menyejukkan bagi para pengunjung. Tidak hanya itu, karena lokasinya yang berada dari jauh dari perkotaan, udara di panorama Pabangbon juga menyegarkan. Tapi untuk Manji semua yang mau kesini itu ada beberapa tips ya. Jadi hindari waktu kunjungan ketika cuaca buruk, alasannya karena tempat ini lokasinya berada di dataran tinggi dan rawan sambaran petir. Hati-hati, jadi pulang gosong ntar. Yang kedua, pertimbangkan memilih kendaraan roda 2. Sebenarnya sih mobil muat ya, cuman agak pas sih jalannya. Jalur kesini itu lewat Dramaga-nya itulah agak-agak effort. Jadi Dramaga itu kalau nggak macet nggak enak, memang terkenal rawan macet. Dan kalau udah terjebak macet itu lama banget.
Yang ketiga itu pastikan tubuh dalam keadaan fit, apalagi perjalanan menuju ke lokasi panorama Tabangbon itu cukup jauh ya. Dari treknya ada jalan kaki dari area parkirnya itu. Menari bernyanyi bersama bidadari, malaikat dan penghuni surga. Nah itu kemarin pas sampai di sini kita juga agak bingung nih mau ke kanan atau ke kiri, karena yang kanan itu di Gmap tuh nggak ada. Akhirnya kita raba-raba kira-kira yang mana itu tikung-tikungannya ya, karena ini emang di Gmapnya tuh cuma satu arah ini. Akhirnya kita putusin ke bawah dan akhirnya benar. Nah kalau teman-teman nanti udah ketemu apa curug ya, itu berarti udah benar. Segala damai datang saat dia menjelang. Ku rasakan lagi sejuk di peluknya, halus tutur kata yang selalu tercipta, mengundang naluri untuk sandarkan letihku. Segala hampa datang saat dia menghilang, tak pernah berharap datangnya lagi bidadari. Dia datang cepat di saat yang tak tepat. Ku harap ada yang mengerti mengapa begini. Bidadari di kesunyian, di gelapnya malam, isi sepi meski peran itu mungkin ungkapkan kesunyian hati kita berdua saat ini. Dia masih saja tampakkan senyumnya, meski bumi yang dia pijak lelahkan langkahnya. Belum cukup rasa yang kini tercipta, baru saja dia di sini, wanginya masih tertinggal. Untuk footage yang ini memang agak panjang ya teman-teman ya. Jadi bisa dibayangkan kan habis kita turunan kemudian tanjakan. Jadi pastikan habis tanjakan maksudnya turunan curam banget. Nah ini pastikan rem kendaraan teman-teman juga udah mumpuni ya. Nah kalau misalnya kita udah sampai di titik ini, kita udah lihat tuh semua jerih payah yang tadi udah kelihatan semua glamping-glampingnya dengan tenda-tenda putih. Nah ini kita di depan ini untuk parkiran motor ada di kiri, sama depannya lagi baru kita masuk parkiran mobil. Nah ini sebelah sini. Oke, masuk, permisi Pak. Dan begitu masuk parkiran seperti biasa, semua platnya B dan plat-plat di luar Bogor semua. Jadi kayaknya saya doang ya yang platnya F tapi mainnya ke Bogor juga. Iya kan kita termasuk. Ya Pak. Oh
kesunyian hati. Ketika memasuki pekarangan ya, kita disambut jembatan gantung ini. Tapi tenang aja, ini bukan jembatan Shiratal Mustaqim kok, jadi masih aman. Jembatan ini cukup kuat, dari kayu, memang kayu bekas ya dari keterangannya. Cuman ini kayunya masih layak dan kering, jadinya aman dan mungkin kayaknya bebas dari rayap. Udah kedengeran kan soalnya. Jadi kalau misalnya ibu-ibu berukut-berukut gitu, Masya Allah, tabarakallah gitu kali ya kalau ngelihat kayak gini. Enggak, kalau full baru nanti dia makan. Sampai di lobi kita langsung disambut si teteh ya yang jaga nih, dia nerangin semuanya, syaratnya dan bookingan kita semua. Irung alus, liwir alus, ditempok diharap dikikir mani munul. Hanya kau bisa kelakuan si gasetan, gunta ganti jalur, tesirik na ungami. Nah aku naon nu gelis loba nu bangor, nah aku naon nu bangor loba. Boleh. Tapi di mobil aja. Malahan juga yang malas buru-buru pulang ya. Iyalah, karena dia penuh sekarang. Kita ke Curug dulu aja yuk. Buat manji-manji yang mager ini agak lumayan ya, karena jarak dari lobi ke kamar itu cukup jauh dan jalannya nanjak. Tangganya juga cukup banyak, lumayan sempit, tapi asik kok. Jadi kalau misalnya itu ada kutipan ya, kalau misalnya kita memang suka yang hijau-hijau, itu akan menyehatkan. Bayangkan deh, dan tinggal kotor-kotor. Makanya tuh kita harus latihan jogging. Ini kalau itu kumis kupingnya direbus deh. Jadi kumis ada mana? Panorama ini ada panorama. Oh, ke sono ke atas. Glamping, Kita nggak tahu. panorama. Oh, ini gini. Udah kamar orang. Cut dulu. Keterangan dari resepsionis tadi, di sini cuman ada 2 kamar eksekutif ya. Yang lainnya deluxe, tapi yang bedain deluxe sama eksekutif itu cuman perbedaan toilet ya. Toiletnya mungkin lebih canggih gitu aja. Katanya sih. Asa aing hade rupa jangoma, bisa payu kasasaha, tungtungna jadi cilaka. Telah gila kulit kelir koneng cangkang jauh, untuna bodas tipung tarigu. Ini dia restonya. Jawer ayam panon coklat kopi susu, nganah atu beti mumu
Sini dulu. Daik jadi runta, ulah bangga bisa gunta ganti jalur, pemojeng pohon di baju. Lagi Awas hirup zaman batu we baheula. Cik si gisin atuh kana bulutsun teh. Panonna alus irung alus kiwir alus ditempok diharus digigir mani mungal hanya kapisan kalakuan singgah setan Ini function hall-nya nih. gunta ganti jalur. Jadi kalau mau itu rapat. Kalau mau meeting tuh. Asaing haderupa merenjang omah bisa payu kasasaha tungtung nak jadi cilaka. jadi di belakang restoran itu ada jalan menuju curug ya. Curugnya kecil sih. Ya sungai-sungai kecil lah, lumayan kalau untuk main-main sama bocah. Cuman emang ini kalau tadi nanjakannya bikin ngos-ngosan, kalau ini bikin turunannya lumayan curam, jadi bikin dengkul ngilu, serius ngilu ini. Jadi kalau misalnya manji pada kesini hati-hati, apalagi pas hujan. Jadi belum disemen, baru batu disusun-susun aja. Cuman tetap aman sih untuk dilewatin. Adem banget. Tengah lagi. Dalam banget. Dalam banget. Udah ada ini nih. Airnya sih nggak terlalu jernih banget ya, kayak di Lembah Tepus atau kayak masa depan, secerah masa depan anak pejabat. Cuman seger banget kalau buat mandi. Ini mandi beneran ya, bukan mandi pesugihan.